warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar anak laki-laki Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Mohon doanya ya. Nah, di sini saya sedikit akan mewawancara cara mendidik anak laki-laki ya Pak. Ya silakan. Jadi kan dalam teori pembelajaran yang saya belajar itu ada perbedaan cara mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Menurut Bapak itu bagaimana perbedaan tersebut? Ya, tentunya saya juga belum tahu ya, karena saya baru punya anak satu, itu pun laki-laki, jadi saya belum tahu perbedaan secara detail dan secara jelas. Tapi yang namanya dua jenis manusia yang berbeda ya tentunya berbeda. Tentunya laki-laki yang pembawaannya bisa dikatakan lebih aktif, lebih super aktif gitu. Kemudian juga ya ada beberapa yang memang keras, maksudnya dari karakter anaknya. Ya kalau perempuannya cenderung kebanyakan rata-rata ya relatif tidak seperti laki-laki dalam segi keaktifan, juga dari segi ya kalem, lebih santuy lah gitu, lebih santuy ya, seperti itu mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak tanamkan sedari kecil kepada anak laki-laki Bapak? Yang pertama adalah keimanan, bahwa dari kecil pun kita mengajarkan ya, walaupun mereka belum paham, kita mengajarkan dengan kalimat-kalimat yang memang menumbuhkan rasa keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya kita ajarkan dengan cara bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kita ajarkan bersalawat. Artinya di situ agar nantinya dia sudah tidak asing dan terbiasa la ilaha illallah, sering dia dengar, sering dilantunkan, dibacakan oleh orang tuanya, kemudian sholawat dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Ini versi saya ya Bu ya, tahu yang lain mungkin bisa diajarkan bagaimana caranya joget TikTok gitu. Lalu misal anak keluar dari pemahaman orang tuanya, maksudnya bukan pemahaman tentang agama, misal pengajarannya seperti ini. Nah, lalu anak keluar dari pengajaran yang Bapak ajarkannya, cara penanganannya itu seperti apa? Ya tentunya kita sebagai orang tua harus mengikuti kondisi, situasi dan keadaan zaman anak kita. Jangan kita mengajarkan sesuai apa yang dahulu 20-30 tahun yang kita diajarkan, karena bagaimanapun seorang itu akan mengajarkan atau akan memberikan sesuatu sesuai pengalaman pribadi. Ya, kan udah jelas kata Sayyidina Ali, ajarkanlah didik anakmu sesuai dengan zaman mereka, bukan zaman kamu. Tentunya ketika sekarang dikatakan sudah teknologi sangat canggih luar biasa, 4.0, dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, tentu kita juga harus dapat menyeimbangi dari zaman-zaman yang sekarang anak kita. Tentunya bagaimanapun esensi pembelajaran adalah dia dapat bagi pembelajaran yang kita ajarkan itu. Ada model tentunya dia nggak mau dong, dan dia juga ya merasa bosan dan jenuh. Kita ajarkan dengan metode-metode yang 20-30 tahun yang lalu gitu. Makanya sesuaikan dengan keadaan sekarang seperti itu. Nah, lalu jika kita mengajarkan tingkah laku itu seperti apa ya? Tingkah laku dalam segi apa maksudnya? Akhlak, yang sopan santun. Ya, yang pertama adalah barusan yang saya baca,
absahul hal, apa namanya, min maqal gitu. Lisanul hal absahu min lisanil maqal, bahwa dengan cara mengajarkan lisan maksudnya ini contoh praktek itu, contoh itu lebih utama dibanding hanya kata-kata. Sebagai orang tua jangan hanya bisa ngomong banyak, ceramah banyak, tapi pada pengamalannya nol. Anak cukup, apalagi di usia 1 sampai 5 tahun, bahkan sampai 8 10 tahun, mereka hanya melihat tadi orang tua saya rajin, ibadahnya rajin, bekerjanya perhatian sama anak dan juga ibunya gitu kan. Berarti di sini ada satu pembelajaran yang luar biasa, tanpa disadari sangat berpengaruh kepada akhlak atau kepribadian seorang anak. Beda dengan kita ngomong, nak, kamu jangan kayak gitu, kamu harus kayak gini, tapi orang tua sendiri melanggar. Atau kecil misalkan biasa orang tua dulu merokok lagi, orang tua anak-anak yang merokok marah-marah, tamparin gitu. Orang tuanya ngerokok terus. Ini kan satu hal yang berbeda antara perintah dengan apa yang dia lakukan. Ini hal kecil lagi, dan contoh-contoh lain banyak, tidak perlu dijelaskan. Pertanyaan terakhir ya Pak. Nah, dari segi pembelajaran gimana nih Pak? Misal apa lebih mengutamakan pembelajaran akhirat atau pembelajaran formal? Pembelajaran akhir maksudnya apa tuh? Pembelajaran formal seperti yang ada di pesantren. Ya tentunya seimbang tuh. Nggak mungkin kita meninggalkan dunia untuk akhirat. Itu pun hanya di dunia tanpa akhirat. Namanya juga harus namanya tawasud, pertengahan, nanti seimbang. Kita hidup di dunia ya kita harus punya ilmu dunia. Begitupun kita akan hidup di akhirat, nanti bekal yang harus kita punya juga. Ya, tentunya bagi saya sih sederhananya seimbang, karena sesuaikan. Karena kan dalam ilmu dunia dan ilmu akhirat pada hakikatnya, pada prinsipnya sama. Ketika yang memang menjadi kebutuhan individual, maka itu wajib. Jadi luar pada itu ya fardu kifayah atau kewajiban yang kolektif, 1-2 orang sudah mengumpulkan kewajibannya, seperti itu sehari sekarang. Contohnya seperti kita hidup di dunia. Nah, kita ketika punya anak dan istri wajib memberikan nafkah, maka kita harus cari ilmu untuk mencari nafkah. Entah itu kita berdagang, bisnis, kita bekerja, profesi apa-apa, itu kan menjadi sebuah kewajiban. Nggak mungkin kita tinggalkan aktivitas atau ilmu ke dunia tersebut. Ya anak kita, bahkan kita sendirilah, kalau misalnya kita belum nikah, mau makan dengan apa? Karena transaksi jual beli ya di dunia yang menggunakan uang, sedangkan uang harus dicari dengan proses-proses tersebut. Seperti di dunia akhirat tentu harus menjadikan prioritas utama. Kenapa? Ya karena kita hidup di dunia hanya seperti transit. Hanya transit. Ketika kita ingin pergi ke kota dari Bogor, stasiun Bogor, transitnya di Manggarai. Seberapa lama sih di Manggarai itu? Ketika kita misalkan kalau kota 1 hari, misalnya Bekasi, dari pindah satu kereta yang lain, itu ya sebentar gitu. Itu pun ya dunia sebenarnya 60-70 tahun itu waktu yang sangat singkat, bukan waktu yang lama. Sedangkan ya adalah kekal abadi. Mungkin Anda lebih paham hal itu dari saya. Udah? Apakah benar yang pertanyaan? Silakan tinggal ditulis pertanyaan di bawah ini, link di bawah ini. Mungkin cukup ya Pak untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.